Seniman belajar anatomi tubuh manusia. Sudah sejak zaman Leonardo da Vinci, seniman sudah melakukannya. Seniman belajar anatomi tubuh manusia untuk bisa menghasilkan bentuk anatomi yang indah dan juga gerakan tubuh yang lebih masuk akal ketika menghasilkan suatu karya. Nah, tapi bagaimana kalau sebaliknya? Bisakah dokter gigi, perawat, dan juga antropolog menggambar untuk belajar anatomi tubuh manusia? Halo semua, saya Niken. Teman-teman, tahukah kalian bahwa menggambar itu selain aktivitas yang menyenangkan, juga bisa dipakai sebagai sarana untuk belajar. Khusus di video ini, saya akan membahas mengenai bagaimana menggambar bisa membantu kita belajar anatomi tubuh manusia. Beberapa waktu lalu, saya menemukan dua artikel dari jurnal ilmiah yang mengungkapkan bahwa menggambar bisa membuat mahasiswa kedokteran yang sedang belajar anatomi dapat memahami materi dengan lebih efisien. Artikel pertama berjudul Drawing Method can Improve Musculoskeletal Anatomy Comprehension in Medical Faculty Student, ditulis oleh Mulyani Juwono et al. Dari Departemen Anatomi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Artikel ini dimuat dalam jurnal Anatomy and Cell Biology tahun 2018. Artikel kedua berjudul Should Drawing Be Incorporated into the Teaching of Anatomy, ditulis oleh Mimi R. Borelli et al. Dari Department of Anatomy, School of Biomedical Sciences, King's College London. Artikel ini dimuat dalam Journal of Contemporary Medical Education tahun 2018. Hasil dari kedua penelitian ini mirip, yaitu kelompok mahasiswa kedokteran yang diajarkan dan diminta untuk menggambar ketika belajar anatomi mendapatkan hasil tes anatomi yang lebih baik dibanding kelompok mahasiswa yang belajar anatomi hanya dari menghafal dari sumber modul, membaca dan melihat gambar dari atlas anatomi, dan dari kuliah ceramah saja tanpa melibatkan aktivitas menggambar dalam proses belajarnya. Teman-teman, jauh sebelum saya membaca hasil penelitian itu, saya sendiri sudah mempraktikannya. Saya sendiri sebenarnya bukan seorang seniman profesional, saya juga tidak punya background pendidikan atau pelatihan apapun di bidang seni. Saya cuma seorang yang hobi menggambar. Jadi dulu sejak SMA saya masuk ke jurusan IPS. Kemudian ketika berkuliah di S1 saya masuk ke jurusan antropologi. Nah, di sini saya diwajibkan untuk mempelajari anatomi tubuh manusia. Di antropologi saya belajar osteologi, belajar antropometri, belajar antropologi ragawi, yang di sana mengharuskan saya untuk menghafal dan memahami bentuk anatomi tubuh manusia. Nah, sebagai seorang yang lulusan IPS, apa kesulitan? Apa bingung? Iya, sudah pasti. Salah satu cara saya untuk mengatasi kesulitan belajar anatomi yang saya alami itu, ya apalagi kalau tidak dengan menggambar, karena saya suka menggambar. Hasilnya pun tidak mengecewakan. Untuk mata kuliah yang mewajibkan saya untuk memahami anatomi, di sana saya bisa mendapatkan nilai A dan saya bisa lulus S1, kemudian melanjutkan S2 di jurusan Human Osteoarchaeology. Juga ya saya menggunakan metode belajar yang sama. Saya sangat bersyukur bahwa cara belajar yang saya terapkan itu sangat membantu saya dalam mempelajari anatomi. Belajar anatomi sambil menggambar ini dapat membantu kita untuk menghafalkan istilah-istilah dan definisi anatomi. Tentu dalam menggambar kita harus buka semua bahan rujukan yang ada. Atlas anatomi, apps di smartphone dan tablet untuk belajar anatomi. Sediakan semua di atas meja di dekat kita ketika menggambar. Sebelum menggambar, baca dulu dengan teliti deskripsi dan definisi bagian yang akan kita gambar dari buku teks yang kita punya. Beri label istilah anatomi pada bagian-bagian yang tepat. Proses ini akan membuat kita membaca, memahami bentuk, sekaligus menghafal. Proses menggambar memerlukan eksplorasi,
koordinasi, dan juga pemahaman. Kita tidak bisa menggambar suatu bentuk kalau kita tidak paham terlebih dahulu apa yang akan kita gambar. Oleh sebab itu, membaca dengan cermat deskripsi dari bagian yang akan kita gambar sangat diperlukan. Dari sini kita bisa pahami bahwa ketika belajar anatomi sambil menggambar, kita belajar melalui metode membaca, visual, karena kita harus amati gambarnya dari referensi, dan juga kinestetik, di mana tangan kita bergerak untuk menggambar. Di video ini, saya sengaja menggunakan istilah ilmiah ya teman-teman. Tujuannya supaya bisa menghafal nama ilmiahnya. Pada gambar yang sedang saya gambar ini, saya menggambar kranium. Kranium tersusun dari tulang-tulang pelindung otak atau neurokranium dan tulang-tulang pembentuk wajah atau splagmocranium. Pada orang dewasa, kranium terbentuk dari 28 tulang besar dan kecil, termasuk tulang-tulang kecil di dalam rongga telinga. Dari 28 tulang itu pastinya tidak semua bisa terlihat dari gambar ini. Kalau ingin mempelajari bentuk tulang-tulang seperti malleus, incus, dan anvil, bisa kita gambar secara terpisah. Oh iya, pada gambar ini untuk menggambarkan kontur permukaan tulang, pada bagian cekung akan saya tambahkan arsernya. Pada bagian depan ini, tulang-tulang yang terlihat pada gambar adalah os frontale, os parietale, os nasale, os ethmoidale, os zygomaticum, os maxillae, os mandibulae, dan os lacrimale. Di dalam rongga hidung masih bisa kita lihat ada congca nasalis media dan congca nasalis inferior, serta os vomer. Pada gambar kranium tampak depan ini, sebenarnya masih banyak bagian-bagian lain selain tulang. Bisa juga ditambahkan keterangannya pada gambar. Ada sutura atau tempat persambungan tulang, ada foramen atau lubang-lubang tempat keluar dan masuknya saraf dan pembuluh darah. Semua bagian ini bisa ditambahkan pada keterangan gambar sebagai bahan belajar. Tentu gambar depan tidak bisa menampilkan semua bagian tulang. Untuk tulang-tulang yang tidak tampak dari depan, kita bisa gambar kranium dari sisi lain yang kita butuhkan. Misalnya dari samping. Dari samping ini kita bisa lihat os parietale, os temporale, sebagian os occipital, dan sebagian os sphenoidale. Dengan menggambar kranium dari berbagai sisi ini, kita bisa pelajari letak dan bentuk tulang-tulang pembentuknya ketika masih menyatu dalam wujud kranium. Jika kita ingin mempelajari lebih detail lagi mengenai bentuk salah satu tulang, ya ambil saja salah satu tulang yang ingin dipelajari lalu digambar. Semakin sering kita mengulang menggambar bagian yang sama, maka semakin mudah kita mengingat bentuk, letak, dan nama tulang-tulang tersebut. Kalau menurut pengalaman saya waktu belajar anatomi sih begitu. Di sini saya ambil saja os sphenoidale sebagai contoh. Tulang ini adalah salah satu tulang pembentuk dasar kranium, sehingga jika kita lihat dari gambar norma frontalis dan lateralis, hanya tampak sedikit saja. Karena letaknya yang agak tersembunyi itulah, supaya lebih jelas kita mempelajarinya, kita ambil, pisahkan dari tulang yang lain, dan kemudian digambar. Os sphenoidale yang saya gambar ini dilihat dari anterior atau dari bagian depan. Seperti biasa, gambar dulu bentuk dasarnya yang berupa persegi panjang dan segitiga untuk bagian greater wings. Sedikit demi sedikit bentuk bagian-bagian detailnya. Pastikan semua bagiannya tergambar dengan jelas sesuai dengan referensi. Dengan mengamati gambar atau foto dari referensi, lalu kemudian kita menggambarnya di atas kertas. Ini supaya kita bisa lebih mengingat bentuk bagian tulang yang kita pelajari. Os sphenoid ini lumayan rumit bentuknya. Ada banyak bagian tonjolan atau crest, cekungan, lubang, dan sebagainya. Sebisa mungkin kita gambar semua bagiannya, semampu kita, sambil mengingat bentuknya. Untuk membedakan antara tonjolan dan cekungan, kita pakai arsir. Dengan begitu, gambar yang dihasilkan tidak tampak flat. Setelah detil dan arsirnya kita buat, baru kita beri label bagian-bagiannya sesuai dengan nama ilmiah atau dengan bahasa Inggris. Di tahapan ini, gunakan untuk mengingat dan menghafalkan nama-nama bagian tulang yang kita gambar. Belajar anatomi sambil menggambar ini memang memerlukan kesabaran, teman-teman.
terutama buat mereka yang belum terbiasa atau tidak punya hobi menggambar. Tidak perlu berkecil hati kalau ternyata hasil gambarnya tidak sesuai atau tidak mirip dengan referensi. Kita harus ingat lagi tujuan awal kita untuk menggambar itu apa. Nah, di sini menggambar untuk belajar anatomi itu hasil atau output yang diharapkan itu bukan kemiripan atau keindahan hasil akhir ya, tapi tujuan awalnya adalah bagaimana kita bisa memahami materi dan juga menghafalkan bentuk serta nama-nama bagian-bagian dari anatomi tubuh manusia dengan baik dan mudah. Kalau satu kali menggambar dirasa belum cukup untuk membuat kita hafal dan juga paham bentuk, struktur, dan juga fungsi dari bagian anatomi yang sedang kita pelajari, ya diulangi lagi. Nah, dengan begitu otak kita, mata kita, tangan kita akan terbiasa mengenali bentuk-bentuk anatomi yang sedang kita pelajari. Kalau memang hasilnya ternyata bagus, ya anggap saja itu bonus ya. Tapi kalau misalnya hasilnya kurang begitu memuaskan, nggak usah kecewa. Kalau seperti saya yang mempelajari antropologi menitik beratkan pada variasi biologis. Nah, ketika menggambar suatu bentuk anatomi, kita mempelajari variasinya, ya digambar juga variasinya. Misalkan begini, kita mau mempelajari variasi bentuk pelvis antara laki-laki dan perempuan. Nah, di sana kita bisa gambar bagaimana perbedaan bentuk pelvis antara laki-laki dan juga perempuan, bagaimana perbedaan bentuk iliumnya, isiumnya, dan juga os pubisnya. Di situ juga kita juga bisa mempelajari fungsi dari perbedaan bentuk itu. Kita bisa pelajari apa sih fungsinya, apa sih kegunaannya bentuk pelvis pria dan wanita itu berbeda. Oh, ternyata itu ada hubungannya dengan fungsi reproduksi. Misalnya tulang pelvis wanita dirancang untuk mempermudah proses persalinan. Itu juga kita bisa pelajari fungsinya. Seperti itu cara belajar saya dulu waktu masih belajar di S1 dan S2, dan itu bisa membantu saya untuk memahami materi dengan lebih baik. Jadi buat kalian yang masih kesulitan dalam mempelajari anatomi, bisa dicoba dengan cara seperti itu. Semoga video kali ini bermanfaat, dan juga terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa share juga supaya teman-teman kalian yang sedang berjuang belajar anatomi bisa terbantu dengan video ini. Teman-teman, menurut kalian bagian tubuh mana lagi yang bisa kita pelajari sambil menggambar? Komen di bawah ya. Nanti kita bisa belajar menggambar dan juga belajar anatomi bersama. Silahkan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Nanti kita bisa belajar dan juga menggambar bersama. Selamat belajar dan juga have fun. Yuk, dadah.